ada uang di awal. Itu kesalahan orang memulai bisnis. Mohon maaf ya, apa bedanya orang Indonesia jualan sama orang Cina jualan? Kalau orang Indonesia ada seperti ayo, wong Cina tidak. Wong Cina dia pelanggan naruh pelanggan dulu dengan cara ngasih harga. Dia ngambilnya tipis aja, untung 200 rupiah, 500 rupiah, dia ambilnya sama Cina. Tapi kalau Indonesia, besok kayak anak haji, langsung untung nak 2.000, 5.000, 10.000, benar nggak? Nah itu berkarakter di kita semua. Kita pengennya cepat kaya, salah. Membangun bisnis adalah membangun sistem, membangun dasar bisnisnya dulu. Apa tujuan kita gabung Melia? Adalah membentuk sistem bagaimana caranya kita bisa dibayar. Ini ujung dari bangun bisnis ini. Jelas? Bagaimana caranya mendapat 3,5 juta setiap hari? Harus ada omset di sini. Baik itu dari grup kiri sama grup kanan. Betul nggak? Misalnya dari grup A sama grup B. Betul? Kalau grup A berkembang, B berkembang, 3,5 juta dapat kalau ada omset 12 kiri. 12 kanan. Berarti kalau ada angka ini pasti ada ini. Ada ini pasti apapun yang diimpikan siapa? Itu rumusnya. Sekarang yang jadi pikiran kita adalah bagaimana menciptakan ini. Ini kan omset. Bagaimana menciptakan 12? Berarti harus banyak orang yang di sini yang bisa presentasi. Berarti harus ada tim di kiri, tim di kanan yang hebat. Kalau lo timnya, tidak akan ada omset. Prospek. Aku adopsi mobilar. Mobilar, betul ya? Di mobilar 2 tahun udah presentasinya. Lama enggak 12-nya? Lama. Ada ini 12 unit kan maksudnya kan? Betul? Maka kau harus punya tim-tim yang pacar. Kita pakai benar, harus sampai gitu. Anda bayangin, mohon maaf, Anda yang bolehnya Rizka coba kalau Rizka closing, transfer dulu, betul? Atau minta sekarang, posting orang, ideal teman di mana posting orang, betul nggak? Jadi harus ganas kayak gitu. Kau naga bunga poida indah Nah, bentuk macam itu lah. Maka tim seperti itu biasanya palanya karena anaknya macan, bapaknya nggak mungkin kucing. Tapi kalau timnya hebat, bapaknya hebat. Berarti kalau Pongo punya tim hebat, diri ini harus hebat. Makanya kenapa Anda di media kita kan harus bisa cepat. Bukan bonus sebesar di awal, tapi dipaksa bisa cepat. Kenapa? Karena untuk mempercepat Anda bisa membangun bisnis ini. Kalau didikan saya langsung, ya saya orangnya nggak mau terlalu memanjakan orang. Kalau bisa jadi, ya mungkin. Saya melihat orang gini ya. Ini cara dia downline. Downline tuh orang tuh tipenya 2. Ada downline yang punya kemampuan cepat. Ada downline yang lolo. Jangan lolo lah. Downline yang lomba. Loading lama. Anda harus cek downline Anda. Cek grup A. Nah, yang punya kemampuan yang kayaknya pecah dibangun cepat, jangan hanya dibantuin, tapi dikasih dia jam terbang. Ayo coba kau. Sebenarnya apa yang nyuruh macam itu? Apa? Mempercepat pembaca. Tapi yang lola jangan. Ya, kau yang coba. Aku ya. Kau coba. Nah, wong macam itu, mohon maaf, itu akan memperlambat diminta kenapa. Tapi apa seorang seperti itu dia sukses? Bisa. Tapi tak nunggu dia berubahnya lama. Sedangkan tim kita harus cepat. Maka orang seperti itu harus dibantu. Ngerti nggak? Jadi kalau kita lola, bantu. Biar apa? Biar cepat berkembang. Nah, nanti dari perkembangannya kita tengok yang mana yang punya potensi di bawah. Karena kita butuh tim kiri sama kanan yang hebat. Jadi kalau yang lola ini balik, yang semangat dibantu terus, yang lola uruslah diri pedewe. Maka tidak akan terjadi. Ujungnya punya kemampuannya
tertutup. Gitu. Ujungnya apa? Lambat dia baca. Ujungnya apa? Kalau dia lambat baca, ke bawahnya lambat juga. Maka kuncinya adalah siapa? Kepala. Kalau dia cepat biso, ini pasti cepat biso. Pasti cepat biso. Kenapa? Karena dia akan pegang seluruh jaringan ini. Kenapa? Jujur ya, yang namanya apa ya? Manusia. Dia juga punya pikiran. Iya. Nggak mungkin dia akan pegang seluruh tim kau, nggak mungkin. Maka siapa yang akan ngurus tim kita ya gitu. Aku punya apa Pak Bagir? Apakah Pak Bagir ngurus jualan aku lalu? Tidak. Pak Bagir punya jualan yang lain. Kalau aku tungguin Pak Bagir, Beb, apa arah selanjutnya? Beb, mana Bagir bukan? Padahal Beb Bagir lagi di situ. Ujungnya apa? Gara-gara aku nunggu, tim aku nunggu juga dah. Kareta, woi, apa arahannya baru woi? Gak ada. Yang bawahnya lagi? Mbak Rizka, apa yang cepat? Mana? Ujungnya saling nunggu. Yang bawah hilang, ikut hilang. Karena saling itu cara membangun. Kalau nggak bangun Melia itu, akibatnya lambat amat. Paham nggak? Jadi kalau Melia mau cepat, kuncinya siapa? Kitanya harus cepat. Makanya teman-teman kalau disuruh apa ngisi aja, kan disuruh dia. Bodoh lah sama-sama. Salah kamu aku. Nah, misalnya itu, ayo coba main presentasi. Nah itu gak. Jangan mati tegak. Tidak mungkin apa yang tuh nyuruh anu presentasi. Bim salah apa? Bukan bim salah bim. Apa tuh? Ujung dicoba tuh gak ada. Pasti dia pengen, pasti minimal satu panca. Mungkin pas kalau ngomong. Assalamualaikum. Kalau ekor gue. Nah, macam itu ya. Jadi aku di sini disuruh yang mudah mungkin lah. Kamu perusahaan ya lah. Perusahaan kita ini ada apa? Tadi suruh apa juga. Berarti kalau masalah yang memperbaiki siapa? Ya sudah menang aja udah. Kan suruh. Kecuali gue minta. Aku BKKS. Kan resepsi. Jadi ente bertanggung jawab atas KKS itu, betul nggak? Ya bukan. Tapi kalau ente lagi duduk belakang, ini ngerokok. Terus maju lah. Aku nggak. Maju aja, maju. Minimal maju megang mic Assalamualaikum ya. Ini disuruh ngisi dari baca. Jadi aku lempar lagi kapten aku. Terima kasih. Dah mati tuh aku salah dewe kamu nyuruh aku. Karena aku belum bisa sama sekali misalnya gitu. Jadi udahlah kalau memang ente sekarang dipercaya sesuatu pegang. Nanti kalau anda dipercaya sesuatu pegang. Coba kau MC. Pegang dulu aja punya pegang. Pecah juga kuat. Terima kasih ya. Ada lagi sudah ya. Udah masa dipegang kita tinggalkan. Anda tuh harus merasakan di tegak sini yang akhiran. Gitu. Jadi siap ya untuk dijadiin hebat ya. Karena kalau Anda disuruh berarti leader Anda tuh lagi pengen cetak Anda cepat. Nah yang bahaya itu yang tidak disuruh-suruh. Itu yang bahaya. Kenapa? Berarti Anda termasuk lelah. Kalau apa kau sering bintang tapi tidak disuruh-suruh sama apa? Apa bukan disuruh misi ya? Nah, berarti aku lelah. Kapan kayu macam ini cerita? Betul tidak? Ya kalau Anda nggak bisa presentasi, gimana Anda mau bantu dolen? Terus ketika dolen Anda di 1.000 orang, dolen nanya, kok misi KKS ya? Tidak 1.000 dolen, misi KKS kok? Apa nak gue? Coba, apa besarnya? Ya sudah toh, MPB, apalagi itu saja. 5 pilar tidak pernah, MC tidak pernah. Dia paginya kok tidak lebih. Itu hilang kan dolen. Kalau tanya dolen bilang apa? Oh, kalau apa macam itu? Setuju? Aku tidak kalah di terakhir demi apa? Aku tidak mau di sini, tidak mau. Capek deh kali duitnya. Lemah ngisi on prospek, kalau ngisi on prospek masih ada yang posting dan bonus. Ngisi ini member galau. Sampai ada di posting lagi. Kita bisa lakukan aja duitnya sudah. Tapi aku pengen dolan aku duplikasi. Kalau dia, apa bisa ini 6 bulan lagi aku kasih. Itu tujuan aku di depan.
Jadi bukan sok-sokan aja. Ganteng nggak? Kamu cari dulu tadi. Ganteng nggak? Keong ajaib. Ganteng nggak keong ajaib? Gitu ya. Itu mainan keong. Lu tahu ya? Yang keong ajaib di Instagram. Pernah ya? Di Instagram keong ajaib. Terus, maka caranya adalah cepat kita bisa. Ya kalau kita cepat bisa, otomatis kita bisa ngajarin dolen kita biar cepat bisa. Kayak ini hebat, maka mereka akan menghasilkan omset untuk Anda. Maka siap-siap jutaan rupiah setiap hari. Konsep dasar. Oke, konsep dasar. Kak, apakah sukses di media bisa dihitung waktunya? Jawabannya bisa. Kak, saya mau beli mobil. Bisa nggak Kak? Saya juga dari bisa ngitung kapan saya beli mobil? Bisa. Kita ada yang namanya prediksi waktu. Ada pernah pakai Maps? Pernah pakai Maps? Pernah pakai Maps. Oke. Kalau Anda klik dari sini ke rumah Anda berapa lama? Sampai Anda pakai Maps. Balik rumah. Pada ada tuh jalan. Nah, pernah? Oke. Berapa lama nyampe rumah? Kata Map. Apa? Berapa? 20 menit kata Map. Berapa menit terus? Tuh, katanya 20 menit. Yang mana yang benar ya? Pernah ada Anda 20 menit nyampe 25 menit? Pernah ada 20 menit nyampe 15 menit? Kok macam itu? Apa? Hah? Kecepatan? Kalau Anda pakai Vespa mogok, kecepatannya macam mana? Kata Map 20 menit, Anda udah cepat. Udah cepat. Udah habis dasarnya. Ada kakek-kakek sebelah jalan. Dulu ada kakek itu. Udah cepet tuh. Cepet, kata cepet. Hah? Itu lah cepet, demi Allah dia lah gas. Jadi kata cepet. Apa? Apanya? Kendaraannya. Betul nggak? Berarti salah satu kendaraan kecepatan yang dari cepat. Berarti sebenarnya waktu itu bisa diprediksi. Prediksi. Benar nggak? Bisa kita. Bang, kita beli mobil kapan? Bisa dihitung. Saya kemarin dari Bangkauni ke Palembang. Saya dari Bandung mudik ke Palembang. Tulisannya apa? 4,5 jam. Kata dia. Bang, pas sampai Palembang 5 jam. Salah berarti dia. Kenapa? Karena pasti dia bisa menghitung sesuatu. Nah ini teman-teman mana anak IPA katakan? Ya SMA IPA. SMA-nya IPA. IPA apa malu IPA? Oke, lalu belajar fisika kan? Oke, kita belajar fisika dulu hari ini. Oke ya. Kalau ini tujuan Anda, tujuan. Oke? Tujuan Anda apa? Palembang. Dari mana? Dari Lampung. Nah ke Palembang. Jaraknya berapa Pak? Jaraknya 250 km. Oke? Sudah? Ini pertanyaan fisika nih. Yang lulus bisa masuk profesor negeri. Oke? Sudah? Sudah sampai sini? Oke, ini Anda. Terus Anda dari sini pakai mobil. Anggap aja mobil. Ini knalpotnya Kak. Lampunya kan? Ada jalan mana? Pintunya kan? Kok ada pintu duanya? Kak kok ya zamannya kok ya? Jelas di sini? Oke. Pertanyaannya, berapa nilai T? Yang belajar fisika, yang aneh Pak. Kalau ada IPA jangan sosok mikir. Apa? Ya, ngomong nggak, jangan takut malu. Apa? Kenapa kamu nanya kecepatannya berapa? Kenapa kamu nanya kecepatannya berapa? Apa rumusnya? Yang ingat? S per T. Ya, ini rumusnya. Berarti kalau mau minta T, S-nya aduh biar dingin ya. T-nya dingin harus ada S. Masya Allah.
ST mas, kayaknya mungkin. Oke, jadi kalau mau T harus tahu S sama V. Oke, dari sini aku tahu apa deh? Aku tanya kau karena kau pintar. Ini apa ini? Jarak berarti S. Oke, berarti S-nya tahu ya. Terus? Kecepatannya. Hah? Kecepatan. Oh, berarti kalau kata kecepatan nggak bisa prediksi? Gitu ya? Benar? Benar. Oke, berarti kita harus tahu V-nya berapa. V itu apa? Kecepatan siapa? Kecepatan Anda bawa Mobil. Pertama, kanan itu kecepatan adalah mobil Anda mobil apa? Jadi kalau Vespa cepat? Ya, tapi kalau Mercy? Kalau kijang goyong? Betul ya? Oke, berarti kendaraan penting? Satu. Kedua, ini orang penting. Valentino Rossi bawa Vespa lambat. Tapi kalau Valentino Rossi bawa MotoGP cepat. Berarti paling penting adalah kendaraan yang harus hebat, orangnya harus hebat. Itulah yang menentukan kecepatan seseorang. Oke, kita nggak usah bahas kendaraan karena kendaraan kita adalah Mercy atau media sehat. Kendaraan terbaik yang siap bayar kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, 5,4 juta setiap hari atau lebih 162 juta setiap bulan. Ini kayaknya udah cukup. Cepat ini? Cepat mana dengan 3 juta sebulan? Berarti kita sudah berada di bisnis yang tepat yang siap bayar kita sampai jutaan rupiah tiap hari. Jadi bisa dah hari ini kita diberi 5 juta. Kenapa hari ini nggak diberi 5 juta? Karena nggak berhasil. Ya, salah siapa? Ya salah. Meli siap nih. Ayo, mana omsetnya? Kate nggak? Iya sudah, gitu besok. Jadi setiap hari itu Melia siap ngasih duit. Tapi siapa yang tidak ngasih omset? Ya udah, salah siapa? Jadi Melia kendaraan ini udah siap, udah keren, mewah, ajib, top, markotop, bintop. Udah paling hebat Mercy ini, udah mulus. Yang jadi masalah uang yang masuk mobil ini. Ini problem utama. Jelas? Hah? Bener gak? Mobil masuk. Mantap Mercy. Mantap. Ayo mantap. Kapan nyampe? Mantap. Hah? Mantap ayo ya. Betul gak? Nyampe gak? Ya. Itulah member sekarang deh. Punya Mercy, tapi tidak tahu cara pakai Mercy. Ujungnya Mercy-nya terbentang. Sadar nggak? Hah? Nah, maka yang harus Anda punya di kecepatan apa? Di orang ini. Satu, kualitas Anda. Kedua, kuantitas Anda. Apa kualitas? Jumlah prospek, kualitas kehebatan Anda. Inilah dua poin yang paling penting untuk bisa Anda cepat mencapai tujuan Anda. Tanpa dua ini nggak bisa. Dan dua-dua itu harus ada. Satu, Anda rajin munda, rajin prospek, tapi malas belajar. Apa yang terjadi? Sama kayak orang ngegas, tapi tidak tahu cara mobil. Dia tahu ngegas aja. Tidak masuk gigi. Ayo masuk giginya, gigi dia dimasukin. Kenapa? Tidak tahu. Dia ngegas, dia tidak bohong. Ayo gas deh, gaspol total. Jangan kasih kendor, gas deh. Kenapa udah gerak-gerak nih? Gas. Mana nggak nyampe. Ada lagi yang lebih hebat lagi. Tidak pernah prospek, belajar rajin. Aku tahu nggak ini gigi. Kalau masuk sini gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Ini rem, ini gas, ini kopi. Mistake. Tahu nggak? Ini ban, ini kopi. Seluruh mobil bentuk kalau tidak pernah ngegas. Benar? Tapi dia tahu semuanya. Tahu ilmu mesin Mercy dia tahu sampai ke murnya dia tahu. Tapi dia tidak ngegas. Hah? Tidak benar.
Maka yang paling penting apa? Satu, cetak tidak ada hebat. Kedua, adalah korban itu dibatas. Ada nggak yang prospek 1 minggu 1 kali? 1 hari 1 kali? Ada nggak yang prospek setahun 1 kali? Ada nggak yang 1 hari ngajak duo? Ada yang 1 hari ngajak psiko? Ada yang ngajak psiko jadi limo? Ini yang disebut kecepatan. Jadi, ada yang kecepatannya di 10 km per jam. Yang penting konsisten. 10 km. Kata prediksinya bahwa Anda akan sampai ke Palembang 3 jam atau mer. Tapi itu mau 10 km aja 3 jam enggak? Tapi kok konsisten ya 10 km jam 1 hari prospek konsisten. 3 jam enggak? Kenapa begini? Menurut Anda, kenapa dia bisa tebak 3 jam? Karena dia sudah tahu kecepatan. Orang tahu waktu pasti kan tahu volume. Berarti map itu dia tahu jarak sama dia tahu kecepatan orang normal. Karena kecepatan normal misalnya 50 atau 70, kalau kamu ngitungin gampangnya 60 gampang itu 50 itu 50 km per jam. Berarti berapa jam nyampe? Misalnya orang normal. Jadi ketika map tulis di situ 3 jam, 5 jam, berarti prediksi dia adalah sama kayak kita ngitung sukses. Kapan kau beli iPhone? Bisa dihitung berapa harga iPhone? Oke, 20 juta. Terus berapa buat dapat 20 juta? Berapa jaraknya? Kalau jarak kita bukan kilometer, tapi platinum. Berapa platinum yang harus diciptakan biar dapat 20 juta. Misalnya berapa? Misalnya satu platinum 81. Kalau 10 1 juta, 20 30 Pelati itu jarak kau. Jadi jarak kau adalah 30 pelati. Jadi kalau kau mau nyampe ke iPhone kau harus sampai 30 platinum. Berarti jaraknya itu ada kan rumusnya ini ya. T sama dengan 30 platinum dibagi siapa kecepatan penentunya? Kualitas kau dan kualitas kau. Kalau kau prospeknya rajin misalnya prospeknya rajin, prospek 2, maka T-nya adalah 15. Anggaplah 15 bulan, ya. Kalau misalnya fee-nya saya rubah jadi 10, berarti 3 bulan. Kalau fee-nya saya tingkatnya jadi 15, 2 bulan. Kalau fee-nya saya 30 bulan, 30 berarti siapa penentu waktu? Diri. Fee itu siapa? Bisa. Jadi mohon maaf, kalau Anda mau ngomong, Kak, tahun depan saya punya mobil, pengen punya mobil, Anda bisa hitung deh. Berapa harga mobil? 200 juta, sekian. Apa yang harus lakuin? Fee Anda banyakin. Jangan ngayalnya dibanyakin. Ngerti nggak? Ini kebanyakan orang ngayalnya dibanyakin deh, makanya salah. Jelas? Ngerti nggak maksud konsepnya? Ya, ini konsep fisika tapi ini berlaku di kita. Jadi kalau kecepatannya lambat, Anda prospek setahun sekali, seminggu sekali, itu pun nak dibantah, kalau kau ada undang keluar grup besok, undang. Nak dicak itu ke dulu baru nak bergerak. Kapan nyampe deh? Ngerti? Karena yang bisa gerakin cepat lambat jadi kamu. Walaupun pemilik waktu adalah Tuhan, tapi manusia bisa prediksi. Misalnya, Anda udah lakuin seluruh dari Lampung Palembang, Anda udah bener semua deh. Pakai mobil lah hebat, ngegas lah gaspol. Tiba-tiba di tengah gempa, salah siapa? Salah kau lagi. Kan tidak, itu yang disebut rencana tuh. Ya udah kalau udah kayak gitu, bukan kesalahan gitu, bukan lagi salah gitu. Tinggal sama. Misalnya lagi pakai mobilnya, kecaban, padahal baju udah baru, udah bagus, padahal tidak masuk lubang, udah bener kok, tapi kecaban. Ya sudah, terima saja, memang Tuhan pengen dia seperti itu. Berarti waktu kita mungkin agak lama gara-gara pecah. Tapi kan tinggal perbaikin. Udah perbaikin. Nah, kebandingan orang aja ini. Pecah dasar kurang ajar, bener. Banyak yang
disalahin, ujung-ujungnya apa? Tidak diperbaikinya, nyampe dah? Ya sudah, berarti kalau ada masalah perbaiki aja. Selesai, masuk lagi mobil, iya dapat wah ada ini dikit. Tapi kalau ada PR, berarti kalau nganggap itu PR, berarti prospek besok lebih banyak lagi selesai. Yang prospek hari ini 103, gara-gara pecah jadi 1, ya udah besok PR kelima. Kan gitu konsep. Jadi sebenarnya deh, aku cuma pengen bilang kayak gini. Penentu sukses orang di media adalah bukan pada media, tapi pada orangnya. Makanya deh, mohon maaf, sukses kita beda-beda. Kita nih, sukses beda-beda. Kita sama-sama punya mercy, tapi beda kecepatan kita masing-masing. Kita nih semua cuma beda kecepatan. Sadar nggak? Cek aja, ada nggak yang tiap hari di sini? Ada nggak yang tiap hari di sini? Ada kan? Ada nggak yang seminggu sekali? Ada yang setahun sekali? Ada yang sebulan sekali? Ada yang enggak dari pagi sampai sore? Ada yang siang baik? Ada yang pagi baik? Ada yang malam baik? Itu dong bedanya. Jadi yang menentukan sukses manusia di media adalah, jadi kalau Anda ngomong, Pak saya mau sukses cepat, buktikan dengan tindakan. Buktikan dengan ilmuwan. Ilmuwan tindakan, ilmu tindakan, ilmu tindakan, ilmu tindakan. Itu yang bisa kita sukses. Kami ini deh, cuman mentor, leader. Kebetulan gabung duluan. Saya cuma bisa ngajarin. Gas, woi gas. Kau ngerem terus, salah siapa? Aku tidak pegang kendali Anda. Bener? Siapa yang mengendali badan kau? Kau dewe, kakak cuma bisa ngasih arahan. Dek, kanan. Nanda kiri kanan. Nanda kiri kanan. Nanda gitu. Kan masuk jurang. Astagfirullahaladzim. Mau selamat tidak? Galak kak. Lagi ya. Bismillah ya. Ikuti kakak ya. Ya. Cuma itu doang. Tetap kendali setirnya siapa? Ini tahu. Kendali gas. Aku cuma bilang gas. Wih gas. Tapi enggak kak 10 km. Jangan 10, 100. Enggak 10. Pengas kak 10. Ya sudah 10. Yang lebih parah lagi tuh lah, banyak istirahat. Lah 10 km per jam istirahatnya banyak loh. Memang benas. Istirahat dulu, nongkrong dulu warung kopi gitu. Jangan lupa dosen. Istirahat, nongkrong sini. Mana lupa dosen saya. Tidak yang nyampe. Ini orang yang suka tulisan. Bro, kapan nongkrong? Ya nongkrong dulu. Lupa nongkrong. Padahal tadi Dori minta bantu bro. Bang, bantu aku dong prospek bang. Oh iya. Benar, ujungnya apa? Kurang dari siapa yang salah? Orangnya. Tidak bisa nyalain mobilnya, orang. Soalnya mobilnya udah berhasil bawa seseorang sukses. Kita mobilnya sama orang yang beda. Paham? Maka yang harus ada jaga di media apa? Satu, kualitas. Kedua, gimana cara menjaga dua ini? Satu, harus berada di lingkungan yang mampu menjaga kualitas dan kualitas dua. Itu cara paling gampangnya adalah cari orang-orang di sini yang menjaga dua itu. Udah, dua ini aja jaga. Anda lihat member ini. Karena member media ini deh unik-unik. Ada yang malas, ada yang rajin. Anda lihat yang mana yang kira-kira bisa mendorong Anda untuk nambah kualitas sama kuantitas. Nah itu, Anda cek. Wah ini cari bagus di kering. Tempel. Kenapa? Biar Anda banyak belajar. Ya, dari situ belajar. Paham nggak? Jadi kalau Anda pengen jaga kualitas Anda, bergaul sama orang yang punya kualitas dan orang yang punya kuantitas. Siapa? Upline Anda dan leader-leader yang sukses. Kalau Anda mau selamat di media. Kenapa? Karena Anda kalau bergaul salah, maka akibatnya apa? Malas belajar, prospek kurang. Apalagi bergaul sama member-member yang malas prospek. Oh prospek dari kita, yuk kita ke bioskop yuk dan kesana. Bilang Anda dari itu. Salah satu salah Anda berkawan. Jadi media ini walaupun kita sudah scam, walaupun kita sudah scam, ini suksesnya bakal beda-beda. Belum tentu loh. Nama siapa? Ilham sama ini kan kamu ini kan? Belum tentu loh kamu sukses karena bisa jadi Ilham duluan, bisa jadi Anas duluan. Oh udah, mohon maaf, udah banyak kok dari yang beda-beda. Yang ini gabungnya barengan, ini udah kemana, ini masih di sini. Kenapa? Beda kecepatan, beda santai. Ada yang ngegas nih, ada yang ngegas dikit, istirahat dulu, ngegas dikit, istirahat dulu, ngegas dikit, istirahat dulu, beda-beda.
Jadi penentunya adalah diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal tujuan. Soal siapa? Apa sih? Soal apa tuh? Soal kita juga. Kebanyakan orang siap berjuang tapi tidak punya tujuannya. Makanya dalam kita menjalani media wajib punya impian tadi. Nah, maka impian ini nomor satu wajib ada. Gak boleh nggak ada. Harapan. Karena yang membuat kita bisa, mau menjalani proses dari Lampung ke Palembang, kenapa? Karena kita mau balik ke rumah. Jadi tanpa kita pengen sesuatu yang kita pengen raih, malas deh jalani proses. Anda cowok suka sama cewek, kalau ada galak nyanyian sama cewek, galak apa jalani proses walaupun harus nungguin bapaknya kumis. Kumisnya tebal lagi. Kenapa? Karena kau cinta dengan hasilnya. Jadi orang itu akan mau menjalani sesuatu kalau ada sesuatu yang benar-benar dia pengen. Dan impian ini juga kadang-kadang aja berubah. Misalnya Anda gabung Melia, pas gabung Melia, ya Allah benar juga ya aku bisa umroh ibu aku. Gabung. Kenapa gabung? Tapi tiba-tiba minggu depan dia bisa hilang. Langsung besoknya ada suara prospek. Kenapa? Faktor tidak bisa menjaga pola impian. Karena impian itu ada di mana? Impian itu tercipta dua kali. Pertama di alam pikiran, kedua realita. Gedung hebat, gedung tinggi, rumah itu tercipta dua kali. Pertama dalam pikiran dulu, digambar oleh di kenyataan. Sama kayak mimpi. Mimpi itu dari pikiran dulu. Maka ketika teman-teman, ketika mimpinya belum terwujud, maka yang harus dijaga adalah mimpinya dalam pikiran. Kak, aku belum punya mobil kak. Mobilnya tuh jangan, walaupun belum ada dalam kenyataan, mobilnya harus ada di sini. Ngerti? Paham? Mobilnya di sini dulu gitu. Karena kalau tanpa di sini nggak akan ada kenyataan. Rumah mewah, keren. Kalau anda lihat ya Allah, rumah ini pasti berawal dari pikiran orang. Ya enggak? Berarti kalau anda punya mimpi, sini yang dijaga. Karena kalau di sini dijaga, tinggal menunggu waktu, bentar lagi jadi kenyataan. Paham? Nah, bagaimana kak cara ngejaga mimpi di dalam pikiran? Jaga apa yang dilihat dengan jaga apa yang didengar. Paham? Jadi setiap hari perhatikan yang dilihat dan perhatikan yang didengar. Paham? Karena dua hal ini akan merusak pola Anda berpikir. Makanya kadang-kadang disuruh kok, kalau HP apa? Depan HP itu wallpapernya harus suatu hal yang kau pengen. Wallpaper HP saya, anak saya. Kenapa? Lihat handphone semangat langsung. Nah, maka sesuatu yang membuat Anda semangat taruh yang sendiri. Anda mau Civic, taruh Civic dalam handphone. Setiap hari, wah Civic. Gitu. Jadi Civicnya taruh sini dulu. Atau di rumah tempel di apa sih? Poster-poster Civic, tempel di rumah Civic. Jadi iya kali itu yang Anda lihat itu ada Civic. Paham? Yang kau dengar adalah tentang Civic, kehebatan Civic. Apa maksudnya yang didengar? Banyak mendengar artinya apa? Apa sih kerennya Civic? Memang keren Civic ini. Maka ketika Anda cinta dengan mimpi Anda, maka Anda akan menjalani prosesnya. Karena proses ini proses panjang deh. Ada hinaan di sini, ada penolakan di sini, ada air mata di sini, ada darah di sini. Kok ada darah? Ya, karena dia kecelakaan. Lagi nggak basecamp, ada darah kan? Apalagi yuk, coba yang kamu ini ya, yang kamu hadapi di lapangan, kena marah orang tua di sini lagi. Jadi tantangan ini berat deh. Kalau Anda punya mimpi, ya tidak punya mimpi yang jelas. Di Melinya Anda akan doa. Tapi kalau Anda punya mimpi yang jelas, apapun tantangannya, Anda akan hadapi. Makanya saya pasang di situ anak saya. Kenapa anak saya? Udah, kalau saya udah lihat anak saya, don, pinggir dulu, dah dia berusaha dengan ini. Kenapa? Karena mimpi saya untuk anak saya begitu. Itu kalau saya, kalau Anda muda, cari suatu hal yang benar-benar taruh di handphone Anda. Lihat setiap hari. Woi kau kalau malas kau udah kalah aku. Jadi buat impian itu ngomong sama doi. Misalnya Febri. Kalau kau macam ini terus gak bakal kepada aku. Jadi dia akan ngomong salah dengan Anda. Itu yang buat Anda terus. Makanya berat jujur. Saya 10 tahun di Melia. Sosial media ini ya
Sudah nggak gampang, ini perjuangan saya berat di Melia menjalani hidup ini. Kamu kenal dari awal kena marah, kena hina, kena caci, kena wah di awal itu udah dijauhi kawan. Wah ini udah seru lagi nongkrong. Tahu nggak saya ini pengalaman saya. Kenapa saya bilang jaga apa yang dilihat, jaga apa yang dilihat? Karena saya pernah bilang mimpi saya. Kenapa? Pastor teman saya bilang apa? Bisa ada seru lagi sekarang. Bisnis terus tidak pernah nongkrong sama dia. Udah, kan biasa benar seru lagi. Dan ujungnya terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Ujungnya berhenti. Saya tidak berhenti setahun ya kalian. Saya nih udah gabung berhenti setahun, udah dapat bonus. Misalnya kayak kau garis. Pokoknya mirip-mirip lah. Pokoknya udah gabung dapat bonus, kena ejek kawan berhenti. Setahun, tidak bentar udah setahun berhenti. Kamu nggak? Nyesel lah. Kenapa nyesel? Karena tahun depan masih kere lagi lemak. Cak dulu kan senang, masih dapat dulu. Ini tidak ada sama sekali. Baik ngegap lagi, main remi lagi, nongkrong lagi, ngepes lagi, main futsal lagi. Udah ujungnya alhamdulillah Tuhan masih pengen bantu aku untuk 2 kali. Ketemu sama Aklen aku, lagi sholat. Saya gabung Jumat, balik ke Media Jumat. Ini apa? Ini Jumat. Ini hari saya kembali ke Media dan hari saya gabung Media. Luar biasa. Gabung habis Jumat, balik Media sebelum Jumat. Pas wudhu, Aklen aku. Ya kok, Pak, dalam hati aku memang udah pengen balik lagi, tapi tidak tahu nah lewat mana. Bener, ketemu sama Aklen. Ujung habis sholat Jumat ngobrol, dia Pak orang balik lagi, tapi malu. Sudah aku sama lu, lagi orang itu udah kata lagi pernah sama kau. Kata juga yang nakilin kau, misalnya kau datang dengan karena saya gitu, udah kan. Anggap deh mau belajar lagi. Mau lagi deh kak? Gak usah, kita jalan nih. Udah kan. Oh, dari situ tidak berjalan lagi. Kawan ngomong ada. Udah dari situ udah tak dengar lagi. Maka dari situlah aku fokus sama mimpi. Dan tidak ada satupun lagi yang bisa mendengar berita. Makanya 2 tahun di mobil. Kita nih deh, kalau sudah fokus, konsisten, komitmen. Kita cuma perlu dan komitmen dengan mimpi dan punya tujuan jelas dan tidak digeser oleh siapapun. Bisa jaga pikiran pastinya. Yang jadi masalah apa kita lihat? Nah, gitu. Dia bisa juga fokus, tidak komitmen dengan mimpi, tidak komitmen sama orang lain, tidak komitmen sama diri sendiri. Tahu komitmen nggak? Aku cinta sama kamu sampai nanti. Ada cewek lain, aku juga cinta sama kamu. Aku cinta juga sama kamu. Itu namanya tidak komitmen. Yang namanya komitmen apa? Sekali kau ngomong itu ya kalau aku pengen kumpulin mama aku, pegang ini. Itu disebut komitmen. Kak, aku Melia kak. Aku akan ciptakan juga banyak kali. Komitmen dengan itu. Tapi ini tidak, baru ada masalah dikit. Dah, sama doang lain, aku bakal bantuin kau supaya sukses. Ini ditinggalin doang lainnya, berarti tidak komit. Jadi orang-orang gagal, orang-orang yang tidak konsisten bergerak, tidak komitmen dan tidak sabar dengan nasib. Kenapa? Karena pemilik waktu tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia bisa memprediksi, memaksimalkan seluruhnya. Itu tugas kita sebagai manusia. Makanya saya bilang, teman-teman, jangan dulu doa sama Tuhan. Kalau Anda belum kerja, itu dia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hamba rezeki. Kenapa hamba belum bosan-bosan? Ini masih berapa setahun sekali, Pak? Paham enggak? Ya Allah, bilang gimana? Prospek setahun sekali, karena doa mulu. Ada tuh kalau udah prospek tiap hari ditolak lagi, prospek tolak lagi, Allah. Apa lagi yang harus aku lakuin? Kalau memang aku coba tolong masuk tujuh. Itu baru benar. Ini enggak prospek 10 sekali. Caklan ditolak 1000 wong sampai langsung. Kan itu kalau itu ada malaikat sebelah kita. Kalau orang Aklen kau akorit baik. Ada ya tidak ya? Kalau Aklen akorit baik. Terus apa? Budaya orang tentang ke laut. Jelas ya? Oke? Maka kali ini saya sadarkan Anda. Yuk teman-teman yang sudah sekalian, satu yang diperbaiki adalah diri Anda. Gak ada masalah dengan kendaraan, masalah buktinya di orangnya. Jelas? Saya udah bilang sama Anda, kalau Anda mau sukses Melia, perbaiki kualitas Anda secepat mungkin dan perbanyak kuantitas prospek. Kuantitas prospek itu bukan hanya dari pribadi, tapi dari bantu jaringan. Karena prospek itu kan 2, bisa pribadi, bantu jaring. Berarti 2 ini bakal menyebabkan kuantitas. Bukan hanya pribadi terus risk, tapi bantu downline itu termasuk kuantitas.
Jadi kalau pribadi nggak ada, pastikan downline ada, itu aja. Sebanyak Mungkin. berarti kalau punya 100 downline masing-masing undang 1 per hari, berarti 100 CM per hari. Banyak nggak kuantitasnya? Ditambah rajin belajar, prospeknya hebat, maka sama dengan postingan membludak. Nanti sama tujuannya harus dijaga. Yuk di kamar pasang foto-foto yang Anda pengen sesuatu. Handphone itu jangan lagi ini pacar, ya. Gini ya, teman-teman gini. Hasil itu gini, hasil itu bukan untuk dipikirin terus. Gini ya, kan kakak bilang sama kamu, pasang Civic di handphone, pasang Civic di handphone sama di rumah. Pokoknya yang dimana akan kamu bangun tidur di Jingodio, bangun tidur ke Jingodio, bangun tidur ke Jingodio. Itulah kan cinta akan bersemi-semi di situ kan. Cinta bersemi kan sering bertemu. Betul ya, sering bertemu. Awalnya kurang senang dan kalau sering di Jingo, lama-lama muntah juga. Nah, sering apa tuh? Bahkan makin cinta, nggak? Makin lama makin pengen. Nah, pada saat ada sudah kayak gitu, jangan yang dipikir hasil. Jangan nggak? Maksudnya gini, itu jadi motivasi, jadi penggerak untuk kita semangat. Tapi jangan dipikirin terus. Ini salah orang itu di sini. Aku nggak Civic, namanya Civic lu. Wah. Jadi tiap hari gawe video ngebayangin Civic. Salah nggak? Salah. Harus bergerak. Kalau 2 tahun kemudian kamu makanya mau nyampe Palembang, agi aku nyampe Palembang ya, agi kalau aku ini sama di kampus itu nyampe ya? Jadi tujuan itu wajib. Tapi setelah itu untuk impian, apa yang harus aku lakukan biar nyampe Palembang? Ini caranya. Aku nak ke Palembang, aku nak ke Lampung sekarang di sini. Yang aku pikirin apa? Lampung, bukan. Pakai apa aku ke sana? Apa yang harus aku siapin dan apa yang harus aku lakuin biar aku bisa nyampe Lampung itu kan. Jadi jangan Lampungnya terus dipikirin, tapi apa yang harus kita lakukan dari sini biar nyampe ke Lampung. Apa? Isi bensin, apalagi bengkel, apalagi pokoknya hal-hal itu yang bisa sama kayak di sini. Apa yang dilakukan dari tujuan? Fokusnya apa? Aku harus proses berapa kali? Aku harus belajar, aku harus visual aku. Maka ketika fokus dari sana benar, dapat itu dikerjain yang kedua. Jadi ini jadi hanya motivasi penggerak Anda, bukan untuk dalam pikiran, bukan untuk dipikirin terus. Ada di dalam pikiran, tapi bukan untuk dipikirkan terus. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Oke, baik. Mungkin ini saja teman-teman semuanya. Ya, intinya adalah saya pengen sampaikan ke kalian semuanya. Kita ini semuanya bisa sukses. Yang membuat kita gagal adalah kita lewat. Dan Gabungnya, kita ini berjuang bareng hari ini, tapi suksesnya akan beda-beda. Nah, saya pengen teman-teman suksesnya kita bareng-bareng. Kalaupun beda-bedanya setidaknya jangan terlalu jauh-jauh itu lah. Misal kalau beli mobil, lagi bulan depannya kau lagi. Gitu. Ngerti nggak? Jadi jangan sampai jauh lagi kok. Kalau beli mobil, baru beli mobil itu 5 tahun lagi. Iya kalau beli kali ini. Dan apa yang akan menyebabkan Anda cepat? Kalau mobilnya ditambah nos. Lah mobil Mercy tambah nos itu apa? Cepat. Nas, mobil bagus, tapi tambah nos lagi. Nos 7 juta berdarah. Kenapa? Karena penghasilan bisa 24 juta per. Ya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.